Asap membumbung tinggi dari dalam peternakan ayam pedaging atau ayam potong di Purwakarta, Jawa Barat. Besarnya kebakaran membuat pekerja dan warga hanya bisa melihat dari kejauhan, menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar mempercepat kobaran api menjalar ke kandang lain di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki pengangkut air. Sementara dari penyelidikan awal polisi, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kandang. Untuk kendala ya asap Pak, dari soalnya kan ini dari kandang itu banyak sekam itu padi yang udah udah digiling dan dijadikan amparan itu buat dari kandang itu ya terbakar, jadi asapnya tebal gitu. Akibat kebakaran ini 170.000 ekor ayam beserta kandang hangus terbakar dan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kisru. Satu kali jalan habis. Kericuhan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga protes terhadap pelayanan petugas SPBU yang dinilai tidak ramah saat sejumlah warga sudah mengantre lama berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Warga mengecam keras tindakan petugas SPBU. Situasi di lokasi menjadi sangat ramai dan memanas. Setelah mendapat laporan warga, anggota kepolisian langsung menerjunkan personil ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, insiden itu murni akibat kesalahpahaman antara petugas SPBU dengan warga yang sedang membeli BBM. Di SPBU wilayah Ketapang, antara pegawai SPBU dengan para pengemudi yang sedang antri BBM di SPBU tersebut. Alhamdulillah dengan kesigapan anggota Polsek Ketapang, situasi bisa direda. Setelah adanya mediasi dan penjagaan ketat dari pihak kepolisian, situasi di SPBU Ketapang kini sudah kembali aman. Proses transaksi pengisian BBM kini telah kembali berjalan normal. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat ini Presiden Prabowo tiba di Yogyakarta untuk mengunjungi Candi Prambanan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Dan kunjungan kedua pemimpin negara ini merupakan bagian dari kerjasama revitalisasi candi yang telah disepakati Indonesia dengan India. Dan salah satu agenda dari kunjungan ini ialah penandatanganan kerjasama untuk konservasi Candi Prambanan. Dan nantinya Perdana Menteri Modi juga akan menyempatkan untuk melakukan peribadatan di Kompleks Candi Prambanan. Pemirsa, PM Modi mengunjungi Indonesia selama 3 hari, di mana ia berada di Jakarta sejak Senin 6 Juli 2026. Dan Presiden Prabowo juga secara resmi telah menerima PM Modi lewat acara kenegaraan di Istana Merdeka Selasa 7 Juli kemarin. Mereka juga menggelar pertemuan bilateral tertutup yang diikuti delegasi masing-masing serta acara santap siang bersama. Sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding strategis antara Indonesia dan India ditekan di Istana Merdeka. Pertemuan ini juga menghasilkan 16 kesepakatan antara kedua negara. Selain mengunjungi ibu kota, Modi juga hari ini mengunjungi kawasan Candi Prambanan
Dan kesepakatan ini ialah akan mendukung pemugaran Candi Prambanan. Dan pemerintah India juga telah bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Indonesian Heritage Institute, dan Archaeological Survey of India untuk memperkuat rencana pemugaran candi. Archaeological Survey of India ini merupakan salah satu lembaga yang memiliki keahlian dalam pemugaran candi dan monumen kuno. Lembaga itu sebelumnya terlibat dalam restorasi Angkor Wat di Kamboja serta tengah mengerjakan proyek serupa di Laos dan juga Vietnam. Dan ASI ini juga telah melakukan peninjauan langsung ke Candi Prambanan dan menyusun laporan proyek yang kini masih dievaluasi. Sementara itu, restorasi Candi Prambanan dinilai ini berpotensi untuk memperkuat daya tarik pariwisata Yogyakarta, sekaligus mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara termasuk dari India. Pemugaran ini juga menjadi bagian dari upaya mengembangkan destinasi wisata lain di Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon sempat menyampaikan bahwa kerjasama revitalisasi Candi Prambanan ini mencakup pemugaran perwara atau candi-candi kecil yang menjadi bangunan pelengkap dari 3 candi utama di Prambanan. Menurut Fadlizon, India sangat tertarik karena ini merupakan salah satu candi Hindu terbesar yang ada dengan 3 candi utama dan sekitar 200 perwara. Fadlizon juga mengatakan Indonesia sudah merevitalisasi semua candi utama di Prambanan, namun baru 6 dari ratusan perwara yang saat ini sudah dipugar. Fadlizon juga mengatakan belum mengetahui nilai kerjasama pemugaran antara India dan Indonesia, sebab pemerintah masih harus mengkaji kondisi perwara-perwara yang ada di Prambanan. Fadlizon juga menyatakan ia berharap proses revitalisasi bisa berlangsung cepat dengan bantuan para ahli dari India. Ya pemirsa, dengan menaiki Bagikar, ini Presiden Prabowo dan juga PM Modi berkeliling untuk mengunjungi beberapa candi yang ada di kompleks Prambanan, Candi Prambanan, Yogyakarta. Juga akan mengunjungi Candi Nandi. Ya pemirsa, saat ini Presiden Prabowo dan juga PM Modi didampingi oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon tengah berkeliling terkait dengan rencana revitalisasi Candi Prambanan. Di mana tadi Presiden Prabowo dan juga PM Modi ini menaiki helikopter kepresidenan yang dikawal oleh 2 helikopter TNI Angkatan Udara. Sebelumnya juga dari udara,
Presiden Prabowo dan PM Modi ini juga mengelilingi kompleks Candi Prambanan untuk melihat keseluruhan kawasan dari candi yang merupakan atau bagian dari kerjasama konservasi antara Indonesia dan India. Ya, selain penandatanganan kerjasama, nantinya PM Modi ini juga diagendakan akan menjalankan ibadah di Kompleks Candi Prambanan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama restorasi dan konservasi Candi Prambanan antara Indonesia dan India. Ia juga mengapresiasi penetapan tahun Tagore Dewantara 2026-2027 sebagai bagian dari diplomasi budaya dan pendidikan kedua negara. Menurut Presiden Prabowo, restorasi Kompleks Candi Prambanan ini mencerminkan eratnya ikatan peradaban Indonesia dan India yang telah terjalin sejak lama. Dan tidak hanya dari sisi kebudayaan, namun peningkatan kerjasama juga di bidang pendidikan, riset dan teknologi, serta people-to-people contact. Dan dari beberapa kerjasama yang telah ditandatangani, Presiden Prabowo yakin bahwa kedua negara, Indonesia dan India, akan semakin mempererat hubungan dan serta memberikan manfaat bagi kedua bangsa. Ya, sebelum kunjungan ke Prambanan, Presiden Prabowo juga telah menceritakan atau menjelaskan mengenai hubungan antara Indonesia dan India yang telah terjalin selama ratusan tahun melalui sejarah, peradaban, dan budaya. Dan Prabowo mengatakan bahwa Indonesia memang sejak dahulu memiliki kedekatan historis dengan India. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia selalu mempelajari dan mencontoh berbagai hal baik yang berasal dari negara tersebut. Prabowo juga menjelaskan bahwa pengaruh peradaban India ini masih terasa hingga saat ini. Salah satu wujudnya dapat ditemukan dalam bahasa Indonesia yang banyak menyerap kosakata Sanskerta serta penggunaan nama-nama masyarakat Indonesia yang terinspirasi dari bahasa Sanskerta. Dan Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa kedekatan antar Indonesia dan India terus berlanjut ketika kedua negara ini menjadi modern dan merdeka. Pada saat zaman Presiden ke-1 Soekarno juga pernah menjadi tamu kehormatan pada perayaan pertama Hari Republik India pada 1950. Dan dalam pertemuan antara Indonesia dan India, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan India. Prabowo berharap kedekatan sejarah dan budaya antar kedua negara ini dapat menjadi fondasi untuk memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang pada masa mendatang. Ya, Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi tiba pada kurang lebih pada pukul 11 siang tadi, di mana menaiki helikopter kepresidenan dan dikawal oleh 2 pesawat TNI AU. Dan kunjungan ke Prambanan
ke Candi Prambanan ini merupakan bagian dari kerjasama revitalisasi candi yang telah disepakati oleh Indonesia dengan India. Setelah berkeliling Kompleks Candi Prambanan, nantinya PM Modi ini juga akan melakukan ibadah atau beribadah di kawasan Candi Prambanan. Dan dalam kunjungan ini, selain penandatanganan kerjasama untuk konservasi Candi Prambanan, Perdana Menteri Modi juga akan menyempatkan untuk melakukan peribadatan di Kompleks Candi Prambanan. Kunjungan PM Modi ke Indonesia ini berlangsung selama 3 hari. Ia tiba di Jakarta sejak Senin 6 Juli 2026 dan juga telah diterima secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto lewat acara kenegaraan di Istana Merdeka pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Mereka juga telah menggelar pertemuan bilateral tertutup yang diikuti delegasi masing-masing serta acara santap siang bersama. Dan pemirsa, sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU strategis antara Indonesia dan India ditekan di Istana Merdeka, di mana pertemuan ini menghasilkan 16 kesepakatan antara kedua negara. Setelah dari Jakarta kemarin, hari ini PM Modi berkunjung ke Yogyakarta. Dan kunjungan ini juga merupakan kesepakatan kedua negara untuk mendukung pemugaran Candi Prambanan sebagaimana telah tertuang dalam pernyataan bersama Indonesia-India tahun 2025. Dan sejak pernyataan bersama tersebut diterbitkan, pemerintah India telah bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Indonesian Heritage Institute, dan Archaeological Survey of India atau ASI. Dan hal ini untuk memperkuat rencana pemugaran candi. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi juga menegaskan hubungan India dan Indonesia dibangun di atas ikatan sejarah, budaya, dan peradaban yang telah terjalin selama berabad-abad, sehingga mampu bertahan melampaui dinamika politik dan perubahan dunia. Hal ini disampaikan PM Modi saat menghadiri Indian Community Reception bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Selasa malam 7 Juli 2026 dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Menurut PM Modi, hubungan kedua negara tidak hanya bertumpu pada kerjasama antar pemerintah, tetapi juga tumbuh dari kedekatan antar masyarakat yang telah terjalin sejak lama.